Salam. Selamat Minggu untuk adik-adik kami, terkhusus untuk anak remaja dan anak tangguh. Oke, ketemu lagi sama abang ya, Bang Juanda dan Kak Ina. Kak Ina. Apa kabar semua? Pasti luar biasa, Bang. Pasti luar biasa. Udah 2 minggu ya kita di rumah terus. Suntuk nggak? Suntuk ya Kak? Suntuk, Bang, lumayan. Suntuk ya. Kalau abang nggak suntuk-suntuk kali, karena ya bisa tiduran lama, kerja nggak terlalu capek ya kan? Yang sekolah juga santai ya kan sekolahnya. Tapi ingat ya kan, ini semua dibuat oleh pemerintah untuk menjaga diri kita. Jadi buat adik-adik semua anak tangguh remaja, jangan lasak-lasak dulu. Di rumah aja, stay at home. Oke? Jaga kesehatan. Jaraknya juga nih Kak, katanya harus 1 meter. Oke ya, 1 meter ya. Oke, untuk membuka kebaktian kita nyanyi seperti biasa. Kita buka lagu pujian kita, lagu pertama. Bertemu dalam kasihnya. Oke, bertemu dalam kasihnya. Yang semangat nih ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini. Bapa masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa berkati, walaupun kami tidak bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya kami bertemu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tetap jaga lindungi kami. Terima kasih Yesus, kami ucap kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita nyanyi lagi nih Kak ya. Iya betul Bang. Iya, semangat nih ya yang nyanyi ya di rumah nih ya. Jangan nih mentang-mentang Bang Juanda nggak nampak nih di sini. Nggak ada yang semangat, nanti cuma tepuk tangannya gini-gini pula cuma nanti tuh Kak. Ya kan? Semangat. Atau ada yang belum mandi kayak ini Kak. Kayaknya sih Bang di rumah Ya kan, aja. sanksi kita nih belum mandi nih. Oke, tapi abang percaya pasti udah pada mandi semua ini, udah pada sarapan, udah pada cantik-cantik ganteng-ganteng lah ya kan, kayak kakak sama abang ya kan. Oke. Ya kan? Oke, kita angkat satu pujian lagi. Judulnya apa Kak? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita nyanyikan satu lagu. Lagunya judulnya Mengejar Hadirmu, karena abang yakin Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hati kita dan dimanapun kita berada. Oke, kita nyanyi lagu Mengejar Hadirmu.
Setiap langkahku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Hari ini kita akan melakukan ibadah, tapi kita dari rumah masing-masing. Sekarang semuanya Alkitabnya sudah ada di depan, sudah. Kolektenya juga sudah ya. Oke, sebelum kita memulai firman, mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari ini, Tuhan masih beri kami kesempatan Tuhan untuk bisa melakukan ibadah. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati acara kebaktian kami ini Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, berkati juga guru yang akan menyampaikan firman, agar semua bisa berjalan dengan lancar. Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa dan kuasai hati dan pikiran kami. Di atas segalanya Bapa, terlebih dulu ampunkan salah dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, bahan Alkitab kita diambil dari, semua sudah ada Alkitabnya, bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Sudah dapat? Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Tema kita hari ini penyambutan Yesus di Yerusalem. Penyambutan Yesus di Yerusalem. Semua sudah dapat? Sudah dapat bahan Alkitabnya dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 16, sudah? Oke, kalau sudah kita baca, ikuti nanti kakak bacanya ya Dek ya. Kakak baca dari sini, kalian baca juga dari rumah ya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia.
Begitulah firman yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Temanya penyambutan Yesus di Yerusalem. Dalam tema Yohanes ini tadi, Dek, dari nats yang kita baca tadi, bagaimana cara penyambutan orang Yerusalem untuk Tuhan Yesus, di mana Yesus akan datang ke Yerusalem. Mereka mendengar Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka dengan semangat untuk menyambut Yesus dengan cara penyambutan, mengumpulkan daun palem. Mereka orang-orang yang di Yerusalem itu menaburkan daun palem di jalan-jalan untuk menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus sama dengan seorang raja. Mereka berseru, Hosana. Mereka bilang, Hosana, Hosana. Dari sini bisa kita lihat tradisi umat Israel menyambut raja itu memang sudah lama mereka jalani. Karena apa? Sini daun palem sama dengan palmarum artinya. Jadi kalau dilihat, Hosana itu artinya diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Jadi mereka tidak pernah ragu bahwa memang kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem itu memang membawa betul-betul kebahagiaan kepada umat yang di Yerusalem. Kalau dipikir-pikir kan kayak gitu kan Kak Hen. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan kita, di sini menceritakan sebelum terjadinya ataupun sebelum Yesus nanti disalibkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara orang bersorak-sorai untuk menyambut Yesus dalam kehidupan mereka. Dan pas ada keledai di situ, mereka Yesus naik dan istilahnya Tuhan Yesus datang ke situ tidak sombong, dia tidak membanggakan diri bahwa pakai keledai itu pun dia bisa untuk menyapa anak-anak di Yerusalem, di rumah Tuhan. Jadi Hosana situ, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus, Raja Israel. Jadi kalau kita sampaikan juga ke kepribadian kita sendiri, bagaimana kedatangan Yesus ke Yerusalem, memang menampilkan dua suasana yang bertolak belakang. Kenapa? Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah suatu pertanda bahwa ia akan mengalami penderitaan, di mana nanti kita akan merayakan Paskah. Disitulah Yesus bagaimana menderita untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Kalau menurut Kak Heni gimana? Ya, ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya semua ini sudah dibuatkan. Dari bahan kita ini ada hal yang tersirat yang pengen disampaikan Yesus kepada orang percaya. Ada 3 hal yang Yesus lakukan kepada orang percaya. Ada 3 hal. Itu yang pertama adalah bahwasanya Kristus menyatakan bahwa ia berkuasa atas setiap orang yang percaya. Itu bisa kita lihat di ayat 12 sampai 13. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Seberat apapun penderitaan yang kita lakukan, seberat apapun penderitaan yang kita alami selama ini, kita harus di rumah saja, ada virus, kita tidak bisa kemana-mana, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang perlu kita ingat ya adik-adik ya. Jangan pernah takut ya, jangan pernah nggak percaya, aduh kenapa ini keadaan seperti ini. Mana Tuhan? Jangan ya, itu Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita, kita aja yang sering ninggalin Tuhan ya. Nah pesan yang kedua ada yang ingin disampaikan, yaitu bahwa Kristus menyatakan bahwa ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Ini bisa kita lihat di ayat 14 dan ayat 15.
Ya, di ayat 15 coba kalian baca, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu sudah datang. Kedatangan Kristus ini menyatakan bahwa kita itu tidak perlu takut. Tidak perlu kita takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak perlu kita takut akan kejadian-kejadian yang membuat orang mungkin banyak yang stres, jadinya sakit. Tidak perlu kita takut. Yang kita lakukan itu hanya cukup berseru, berserah kepada Tuhan. Ada Yesus, ada Kristus tempat kita memohon ya adik-adik ya. Duka, aku takut dengan keadaan kita yang seperti sekarang ini. Jangan pernah takut. Orang percaya itu tidak pernah takut. Kakak selalu bilang, kalau berdoa itu harus dari hati. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah meminta pertolongan Tuhan, kita sudah meminta pertolongan Yesus, percaya saja dan biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan pernah rasa takut menghinggapi hidupmu, karena itu akan membuat kamu akan semakin khawatir. Yang ketiga, pesan yang ketiga yang terakhir yang disampaikan Yesus kepada kita adalah bahwasanya Yesus menyatakan bahwa ia memberikan pengertian. Pengertian yang berasal dari surgawi itu bisa kita lihat di ayat 16. Murid-muridnya pertama-tama itu tidak mengerti kenapa ini, kenapa seperti ini, tapi setelah Yesus mati di kayu salib dan dia diagungkan, di situ baru muridnya itu mengerti, oh memang benar, ternyata nubuatan itu telah digenapi. Jadi pengertian itu yang diberikan Yesus kepada orang yang percaya. Jadi adik-adik ya, pesan untuk minggu ini adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam hatimu. Percaya saja, lakukan saja, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Oke adik-adik, ya semua sudah paham. Jadi kakak, Kak Heni dan Kak Epi juga mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu akan diam di dalam hati kami, akan memberikan pengertian kepada kami. Roh Kudus-Mu akan membantu adik-adik ini untuk menerjemahkan firman-Mu ini ke dalam bahasa mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, sekalipun kami berada di rumah, kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan kebaktian, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Berkuasalah atas hidup kami Bapa, berkuasalah atas hati kami Tuhan, atas pikiran kami Bapa, sehingga ketakutan tidak akan menyelimuti kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti semua adik-adik sudah terberkati dengan firman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Amin. Sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan ya Bang. Iya, uangnya udah disiapin ya. Oke, uangnya jangan dikucak-kucak, mentang-mentang di rumah nanti dikucak-kucak pula nanti. Jangan ya, rapi lipat. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Juga
kita berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu masih menyertai kami hingga saat ini Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan ini berguna untuk pembangunan gereja-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan padamu haleluya, amin. Amin. Oke, udah sampai nih Kak kita di penghujung acara nih. Ya Bang. Ya, sedih abang ini berpisah sama kalian lah. Aduh, tapi minggu depan kita jumpa lagi ya Kak ya. Kita jumpa lagi di Ya kan? channel ini. Oke, di channel ini. Ingat ya, minggu depan gereja lagi tetap di jam yang sama. Jangan malas-malas karena apa Kak? Kita ada ibadah online. Oke, karena tiap minggu ya. Oke, kasih Yesus itu kayaknya sampai akhir zaman ya Kak ya. Pasti. Di dalam hidup kita ya, ya kan? Oke, kalau begitu kita tutup kebaktian kita dengan nyanyi satu lagu, Sampai Akhir Hidupku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan pada kami Bapa, satu-satu anak-anak-Mu Bapa, anak tanggung dan remaja Bapa. Bapa, kami tadi telah selesai melaksanakan kebaktian kami Bapa. Kebaktian kami ini Bapa kami laksanakan di rumah kami Bapa. Tapi kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu berada di dekat kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap hari-hari yang kami jalani Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, Engkau jauhkan segala mara bahaya daripada kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan suasana di dalam negara kami Tuhan, ataupun di seluruh dunia Bapa. Engkau tahu ada suatu wabah penyakit yang sedang melanda negara dan dunia ini Bapa. Bapa,
Jauhkanlah kami Tuhan dari segala wabah penyakit Bapa, karena di dalam nama-Mu saja Bapa, Engkau yang patahkan Tuhan segala mara bahaya dan segala wabah penyakit yang ada di sekitar kami Bapa. Engkau berkati juga Tuhan orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki Bapa, Engkau panjangkan umurnya Tuhan dan memberi kebijaksanaan agar orang tua kami Tuhan dapat membimbing kami anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Kami berikan Tuhan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami apapun aktivitas kami Bapa, baik di dalam rumah ataupun di sekitar rumah Bapa. Engkau yang melindungi kami hanya di dalam nama-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Tuhan, ampuni atas segala kesalahan kami supaya tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus syukur. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan lagi pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.